Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya. Perkenalkan kembali, saya Dava Bintang Ramadan dari Teknik Vista Institut Teknologi 10 November. Nah, jadi kita kan dulu udah bahas sinyal nih. Nah, terus ada beberapa jenis sinyal. Ada yang continuous, ada yang discrete. Nah, dalam geofisika, sinyal yang kita dapat termasuk sinyal discrete. Dia mengambil sampel dari sinyal continuous. Karena sinyal alam, kan kita merekam sinyal alam. Sinyal alam merupakan sinyal continuous. Nah, sedangkan sinyal yang kita dapat yaitu dalam metode geofisika itu sinyal yang bersifat diskrit. Dia hanya mengambil sampel-sampel dari sinyal continuous tersebut. Nah, dalam sinyal geofisika pastinya yang terekam kan nggak hanya sinyal yang kita mau saja kan, terutama yang bersifat pasif, metode yang bersifat pasif. Kan sudah kita ketahui di geofisika itu ada dua metode, ada pasif, ada aktif. Di mana perbedaannya adalah sumbernya. Apabila aktif itu sumbernya dapat kita kontrol, kita buat sendiri sumbernya. Sedangkan pasif kita melakukan mendengarkan istilahnya itu mendengarkan sumber dari alam. Jadi kira-kira mana nih yang banyak noise? Pastinya yang pasif kan, karena dia merekam sinyal secara alami, secara tanpa kita buat sumbernya begitu. Kalau kita buat sumbernya, kalau kita metode aktif, itu kan kita tahu berapa kira-kira eh, frekuensi yang bakal kita dapat dari sumber kita. Sedangkan kalau di pasif, kan pastinya kita tidak tahu berapa target sinyal yang mau kita, target frekuensi yang mau kita ambil gitu kan. Makanya untuk yang metode pasif, dia sangat rawan noise. Nah, ada dua cara menghilangkan noise di sinyal geofisika. Yang pertama itu smoothing, yang kedua itu filtering. Nah, untuk filtering itu dia mengisolasi eh, sinyal dalam range frekuensi tertentu. Jadi ada mengambil sebagian sinyal. Kemudian smoothing dia meratakan seluruh sinyal itu memberikan entah itu penambahan atau pengurangan pengurangan amplitude sehingga seluruh sinyal itu dia entah naik atau entah dia nanti turun smoothing atau dia terlihat lebih halus begitu. Untuk itu untuk smoothing, untuk filtering tadi mengambil beberapa range yang mau kita inginkan. Oke, untuk ngomong tentang eh, noise dan juga sinyal, ada yang namanya sinyal noise, ya sinyal to noise ratio atau perbandingan antara sinyal dan noise, di mana eh, untuk eh, rumusnya itu ada dua. Yang pertama untuk SNR biasa itu power signal per power noise, dan untuk yang dB itu 10 kali log 10 log sinyal power per sinyal noise. Jadi dia menggambarkan seberapa kuat eh, seberapa seberapa besar sinyal itu terkontaminasi dengan noise. Jadi apabila eh, semakin besar nilai SNR, jadi sinyal aslinya ini lebih kuat daripada noise-nya. Apabila kurang dari 5 dB atau 5 desibel itu berarti eh, aliasing lah, makanya masih terganggu dengan noise. Nah, apabila SNR kurang dari 0 itu atau bisa jadi minus, itu bahkan sangat dominan yang noise-nya. Nah, langsung saja untuk melakukan coding untuk melihat mencari noise SNR dan juga ya sebenarnya kan ada filtering tadi kita omongin. Untuk cara menggunakan sinyal kan ada dua, smoothing dan juga filtering. Nah, untuk filtering itu ada tiga. Ada bandpass, dia mengambil range tertentu sampai range tertentu saja. Kemudian ada high pass, dia mengambil sinyal yang tinggi, jadi di atas. Contoh kita ambil high passnya itu 5. Jadi yang terambil itu sinyal 5 ke atas. Nah, ada juga low pass. Dia low pass itu mengambil yang bawah. Kita tentukan batasnya contoh 4 itu. Jadi dia itu mengambil sinyal 4 ke bawah, 4, 3, 2, 1 gitu. Oke. Jadi di kelas kemarin saya sudah belajar dengan teman-teman yaitu mengenai SNR, yaitu adalah sinyal itu noise ratio. Nah, juga telah melakukan perhitungan nih, ada sinyal
sintetis, data sintetis kemudian dimasukkan dengan noise, random noise. Kemudian nah ini adalah bentuk sinyalnya. Nah, kemudian dilakukan spectral analysis untuk mengetahui frekuensi ada berapa frekuensi saja di yang ada di sinyal kita. Nah, kita lihat kemudian ada filtering. Nah, ini menggunakan bandpass. Nah, tugas kita selanjutnya itu adalah mencari bagaimana uh, apabila dilakukan high pass dan low pass. Kan ini cuma bandpass. Habis setelah ini kita akan lakukan high pass dan juga low pass. Kita lanjutkan filteringnya. Gimana sih hasilnya gitu. Nah, oke lanjut langsung saja. Untuk yang bandpass dia memiliki SNR 14,12. Jadi lumayan tinggi atau dia lebih dari 10 gitu kan. Berarti sinyalnya strong gitu. Nah, untuk melakukan low pass dan juga high pass, kita hanya perlu melakukan untuk saat ini kita hanya perlu melakukan copy paste dari si yang bandpass ini. Jadi langsung kita lakukan copy paste, kemudian kita lakukan perubahan parameter-parameternya. Contoh yang kita mau buat yang high pass. High pass. Nah, ini tetap. Nah, ini kan perbedaannya itu di sini. Apabila high pass ini dia mengambil range tertentu sampai range tertentu, sedangkan high pass cuma mengambil sebuah titik yang disinyalir dia adalah batas yang terbaik begitu. Untuk contohnya, untuk high pass saya ambil kira-kira tadi 4,5 sampai 5,7. Saya mau ambil high pass ini tinggi ya. Jadi yang tinggi duluan. Coba saya ambil 8 gitu. Kemudian ini juga kita buka high pass. Nah, ini juga high. Ini tadi high pass dan high pass. Sudah, ini high pass. Dan ini juga jangan lupa high pass. Di high pass. Warnanya sama aja. Terus ini high pass. Pass. Nah, ini high pass. Ini high pass juga sudah. Pass. Oke. Oke, coba sekarang. Nah, ini dia sudah ketemu dari code kita, di mana dia menghasilkan SRR minus 6,5. Di mana seperti sudah saya jelaskan tadi, untuk SNR yang di bawah 0, itu berarti dia sangat rawan dengan noise. Nah, coba kita ubah parameternya. Coba kalau 5 ya, apakah dia lebih besar atau lebih kecil SNR. Nah, namun 5 ini lebih kecil, lebih besar, ya lebih kecil. Jadi sangat rawan terkontaminasi apabila kita lakukan yang di bawah 6 dan 8 tadi. Coba kita buat yang masuk ke atas itu ya, kan high kan. Turun ternyata 20 dia turun minus 4,53, namun masih jelek lah. Kita lihat ini noise-nya high pass. Nah, ini sudah ter, terfilter dengan high pass. Kemudian yang merah garis-garis putus ini adalah sinyal asli. Jadi kita ingin mencari mana yang bisa menghasilkan filter, bisa menghasilkan sinyal filter yang mirip dengan sinyal aslinya. Nah, tadi yang bandpass kan hampir mirip dengan dia hampir mirip dengan SNR 14,12, sedangkan yang high pass dia minus 4,53 dengan batas 20. Coba kita tambah lagi 25. Menurun lagi. Nah, jangan lupa juga untuk yang Nyquist, teorema Nyquist, di mana frekuensi yang kita tentukan itu maksimal 50 berapa? 2 kali dari frekuensi. Jadi biar tidak terjadi aliasing itu maksimalnya itu berapa gitu. Nah, kan tadi kita sudah tentukan frekuensi samplingnya ini 100. Berarti kan udah diketahui frekuensi sampling 100. Nah, berarti frekuensi yang maksimal kita masukkan itu adalah bagi 2, yaitu 50. Jadi sinyal yang dapat kita input di sini itu maksimal 50. Jadi kalau 50 pas gitu tidak bisa. Ini 25 sudah menurun 50. 45 dulu aja. Nah, masih berkurang 10.
sudah berkurang berangkat. Kemudian berapa Mbak? 5, min 0,76. Tapi dia banyak yang terhapus karena sinyalnya banyak yang hilang. Jadi yang diambil cuma yang bisa saja di atas 45. Nah, yang di bawahnya atau 44 sampai 1 itu bakal kehapus sama dia. Meskipun senarnya itu kecil tapi banyak sinyal yang hilang gitu. Coba mentok 49,9 gitu lah. Nah, 0. Jadi dia mentok di 9,9. Kalau 50 nggak bisa karena dia memiliki rata namanya bisa di lomba tidak bisa. Nih, gitu. Jadi mentok di 49,9 itu yang pas dengan yang SMR 0,0. Tahu dia masih rawan, masih eh, masih kurang lah dia data karena sinyal yang kita ambil itu hampir hilang hilang semua lah, hampir hilang semua. Jadi hanya 0,1 itu terambil, yang lainnya kita hilangkan. Jadi sangat tidak informatif sekali untuk yang penggunaan pas di studi case kali ini. Tuh. Namun bagaimana untuk yang eh, low pass? Anjir, pasang saja kita fokus lagi gitu untuk yang low pass. Ya, low pass LPF. Nah, ini untuk batasnya kita tentukan nanti saja ini low. Low, kan? Pas. Ini low pass. Ini low pass. Nah, untuk batasnya kita kan dia mengambil eh, sinyal yang bawahnya, kita ambil batasnya, kemudian dia ambil yang bawahnya. Kebalikannya yang bebas, gimana apabila kita ambil sebuah batas, dia ambil yang atasnya, tahu yang lebih besar dari batas itu. Kalau low pass, dia mengambil yang lebih rendah dari batas itu. Contoh kita 6 dulu guys, 6 dulu ya. Nah, SLR-nya 4,19 lebih baik dari yang high pass tadi. Nah, coba kita tambahi atau dia ke 7 gitu. Nah, turun dia. Jadi kemungkinan di sekitar range 6. Coba 5 dulu guys. Coba 5. Nah, tapi dia turun 5. Jadi kemungkinan di range 6. Coba 6,5 gitu. 4,8 naik ya dari yang 6 tadi. Coba 6,4. 4,29 naik. Coba 6,2. 4,27 turun. Jadi kita coba 4,2. 6,3. 4,29. Nah, sama lagi yang tadi ya, sama. Jadi untuk nilai batas untuk low pass itu sekitar 6,4 frekuensinya harusnya. Dengan oh sorry, ini masih high kayaknya. Karena ini dia. Sorry, nah ini dia grafik low passnya. Di mana dia memiliki SMR 4,29. Oke. Nah, apabila kita masuk ke PPT, nah filtering sinyal dalam berbisika lanjut. Nah, untuk kali ini itu memahami karakteristik bagaimana filter untuk sinyal ada low pass, high pass, dan juga band pass. Kemudian melakukan nilai cut off optimal untuk masing-masing filter biar dia untuk memaksimalkan SNR-nya atau sinyal to sinyal to noise ratio. Kemudian membandingkannya. Nah, ini dasar teorinya ada sinyal seismogram sintetik yang kita buat tadi dengan noise tertentu juga random. Nah, kemudian ada filter, kemudian ada SNR atau sinyal to noise ratio dengan rumus yang sudah saya sebutkan yaitu SNR dengan satuan desibel, kemudian 10 log 10 dari sinyal power dibagi dengan sinyal noise. Kemudian frekuensi sampling juga di mana kita maksimal bisa memasukkan 50 Hz tadi. Itu. Ya ini untuk low pass filtering. Dia meloloskan frekuensi di bawah cut-off tadi nilai yang kita tentukan. Kan tadi udah tentukan itu 6,4. Dia sehingga menghilangkan frekuensi yang tinggi. Jadi kita sudah mendapatkan kata optimal kita yaitu 6,4 Hz. Dia
itu efektif menghapus noise 20 Hz, namun noise frekuensi rendah lolos. Tapi dia SNR-nya 4,29. Nah itu uh, udah bagus lah. Kemudian high pass, dia sangat-sangat kecil sekali. SNR-nya itu 0, belum diganti ya, 0,0 lagi dengan cut off itu 49,9, maaf ini diganti, awalnya tadi 48,9 kemudian menambah yang baru yaitu 0,15 dengan uh, cut off itu di 49,9. Nah untuk bandpass dia yang paling optimal, dia meloloskan frekuensi dalam rentang tertentu atau dalam hal ini 4,5 sampai 5,7 dengan uh, menghilangkan yang di luar range tersebut. Dengan SNR sekitar 14,12. Nah begitu. Oke, perbandingannya dia BPF atau band pass filter mencapai SNR tertinggi. Itu 14,12 desibel dengan konsepnya itu mengambil di range tertentu. Kemudian low pass, dia di posisi selanjutnya dengan SNR 4,29, kemudian high pass yang terbawah. Jadi semakin presisi filter itu uh, semakin mendekati sinyal aslinya, jadi semakin tinggi sinyal tuh noise ratio yang dihasilkan gitu. Oke, lanjut ke intinya. Bagaimana sih penerapannya apabila dilakukan terhadap sinyal asli atau data asli di lapangan? Nah, dalam hal ini, dalam hal ini saya akan uh, menggunakan sinyal asli yaitu dari gempa yang terbaru nih. Kita hanya pengamatan dari Wilbur melalui website Iris. Nah, gempa terbaru kapan ini? Itu menurut informasi di BMKG, nah dia terjadi Selasa atau hari ini, atau hari ini tanggal 26, Selasa jam setengah 4 sore tadi di wilayah sekitar Tenggaranya Jember, Jawa Timur dengan magnitudo sekitar 5,1 dan kedalaman 10 km, namun tidak berpotensi tsunami. Dia terekam oleh banyak sekali, ada beberapa stasiun-stasiun, banyak stasiun yang bisa menampilkan data seismografinya. Namun, saya hanya ambil yang mendekati, yaitu di Sulawesi, Kapang. Itu, di Sulawesi, kita lihat nanti bagaimana sinyal gempa itu melewati stasiun tersebut. Pastinya kan amplitudenya untuk gempa kan lebih besar daripada sinyal alam yang lainnya gitu kan. Dia akan melihat amplitude yang lebih besar. Nah, tujuan kita itu bukan seperti sebelumnya, yaitu mencari ground truth, namun mencari berapa range kemungkinan gempa itu terjadi, berapa frekuensinya, gitu. Oke, untuk awal itu pastinya baru ya ini filtering gempa. Oke. Oh ya, tadi maaf belum diselesaikan itu saya sudah dapat datanya yaitu di stasiun Kapang, yaitu ada 9.600 sampel sampel dari amplitude. Kemudian sampel range-nya itu 40. Jadi waktu perekaman segitu tadi berapa? Oke lanjut yang sorry, yang ini. Oke lanjut itu sama pastinya teman-teman ya import library. Jadi yang library yang akan kita gunakan ada 4, ada NumPy, ada Matplotlib, ada Skippy, dan juga ada Pandas. Oke. Skippy ini Butter, dia untuk import Butter itu untuk mendesain filter Butterwood, kemudian Fill untuk menerapkan filter tanpa berdasarkan fase. Jadi ini itu penting karena dalam geofisika tiba global itu tidak boleh berubah. Oke, selanjutnya adalah kita mendefinisikan fungsi SNF-nya. Sudah. SNR itu
Ini untuk yang dengan rumus yang sama seperti yang kita lihat sebelumnya di PPT. Nah, kita sudah mendefinisikan untuk yang perhitungan SNR dengan SNR perhitungannya dia menggunakan power dan juga perbandingan power dan juga power noise-nya. Oke, misalnya itu melakukan load data dari CSV atau dari Excel yang kita dapat tadi dari web yang ini. Nah, itu di. Jadi untuk pengaksesan ini gampang teman-teman. Tinggal kita mau cari yang mana, kembalinya kemudian request data, kemudian bentuknya itu CSV atau apa, atau teks dokumen itu bisa langsung nanti tinggal download melalui stasiun yang mana. Nanti saya lampirkan untuk websitenya di kolom komentar di deskripsi. Oke, lanjut untuk load data dari CSV. Nah, untuk sumbernya itu untuk yang di dalam ini itu adalah tempat lokasi penyimpanan uh, dari file yang kita download. Jadi teman-teman masuk ke file manager, kemudian cari filenya, kemudian kopas aspect, copy aspect. Nah, ini untuk letak di file manager saya. Untuk membaca file CSV, jangan mengabaikan baris yang dimulai dengan tagar atau header CSV tadi. Itu. Nah, ini untuk mengambil kolom sampel yang berjudul judul sampel di CSV di file yang kita dapat yang berisi nilai amplitudo lalu mereka menjadi array numpy bertipe float. Selanjutnya yaitu untuk melakukan parameter sampling di mana parameter sampling itu kita temukan di file Excel-nya itu sebesar 40 Hz. Jadi ada di file Excel itu yang saya dapat itu ada sampel count itu 9.600, kemudian ada sampel rate itu 40 Hz, start time itu mulai jam 8.38 sampai dengan kejadian depannya tadi, dan juga untuk itu ada 9.600 sampel. Oke, S 40 ya tadi, lalu kemudian T. Nah, jadi untuk N tahu ini itu jumlah total sampel untuk rekaman 240 detik. Jadi N-nya itu 9.600, kemudian T ini untuk yang ini itu membuat sumbu waktu dari 0 hingga 2.235.975 detik. Nah, gitu. Kemudian mendapatkan informasi data di sini. Nah, itu kita lihat total sampelnya ada 9.600, kemudian duration 2.140 dan sampel rate 40, kemudian nyepis 20, kemudian udah minimal min 3009, maksimalnya itu 2062. Oke, lanjut untuk selanjutnya yaitu melakukan trending. Jadi kita hilangkan DJ offset dari sinyal, yaitu dengan memasukkan ini di
Di NP-min kurung raw, dia itu menghitung nilai rata-rata dari seluruh sinyal. Nah, nilai ini kemudian dikurangkan dari setiap titik data. Tuh. Nah, untuk plot raw yang untuk seismogram, ini untuk raw data yang telah kita gunakan. Jadi dari 2.900 data tadi kemudian diplot dengan domain waktu, dengan sumber domain waktu, sumber dan amplitude. Nah, ini tampilannya sudah tahu kira-kira mana yang eh, dari gelombang P dari gelombangnya, dari gelombang gempa itu. Kemudian kita lakukan Fourier transform untuk mendapatkan ada berapa banyak sih frekuensi yang ada di dalam sinyal kita ini, gitu. Nanti kita analisis. Hmm. Nah, selanjutnya yaitu melakukan plot dari hasil FFT-nya. Itu hampir sama dengan ini. Kemudian kita ganti juga parameternya, gambar-gambarnya, kemudian dari judul juga tuh. Nah, ini menggunakan efek spektrum atau frekuensi yang kita dapat dari sinyal kita. Ini sinyal dalam domain waktu, ini sinyal dalam domain frekuensi. Nah, kita ingin lihat nih frekuensi dominannya itu berapa. Terus uh, kemudian ada apa saja di sinyal kita itu. Kita dominan frekuensinya itu apa? Kita kode gini. Nah, jadi ini tuh untuk mencari indeks di mana amplitude maksimum gitu. Kemudian, nah kita lihat itu frekuensi dominannya itu di 0,2125. Jadi frekuensi dominan ini mengindikasikan karakteristik gempa. Jadi gempa tektonik itu biasanya dominannya itu di 0,5 sampai 5 Hz. Jadi nanti kita mau cari eh, yang mau ambil yang di sekitar 0,2125 gitu. Kemudian selanjutnya itu dilakukan fungsi filter tersebut. Jadi untuk memfilter sinyal menggunakan filter control tadi. Tuh. Jadi di ini frekuensinya baiknya, kemudian normal cut off itu menormalisasikan frekuensi cut off ke skala 0 sampai 1. Jadi syarat fungsi patternnya itu. Untuk B dan A, jadi ini itu untuk pattern, dia mendesain filter digital Gatherwood. Nah, untuk Y itu dia eh, menerapkan filter zero phase ke dalam waktu tiba gelombang. Lanjut selanjutnya itu melakukan band pass filter. Nah, kita definisikan dulu mau dari berapa sampai berapa. Jadi kan kita tahu frekuensi dominan 0,2 sampai 0,2 kan. Nah, kita mau definisikan dulu batas kiri, batas rendah, batas atasnya, batas bawah, batas atasnya. Nah, dengan low 0,1 contohnya ya, kan di bawah 0,2 dan ada FI atau frekuensi yang tinggi 5 dengan sinyal BBR kita ambil tadi bersama. Nah, ini untuk kodenya ini untuk yang sinyal BBF itu mendefinisikan fungsinya dari residual noise-nya. Residual ini sisa sinyal yang dianggap noise itu.
yang kode ini itu menghitung sinyal SNR hasil filternya. Nah, kemudian selanjutnya itu hasil plot PPR-nya. Kurang lebih sama seperti yang tadi. Jadi coba langsung kita uh, plot saja. Ini dia kita lihat untuk bandpass filternya itu mendapatkan nilai sekitar 7,69 dB. Ya lumayan lah ya, sudah positif. Dengan range-nya itu mulai 0,1 sampai 5. Bagaimana dengan high pass dan low pass? Lanjut saja ke code berikutnya dengan kita frekuensi yang high pass dulu. Mau kita ambil yang di atas 5, di atas 0,5. Jadi di atas frekuensi penggunaannya coba. Nah, ini untuk menghitung residual atau sisa sinyal noise-nya yang dari eh, dari dari di filter high pass. Nah, kemudian akan kita tampilkan gambarnya begitu, sama seperti yang atas ini, kurang kompas dengan membuat parameter-parameternya. Nah, ini untuk high pass-nya kita lihat untuk yang abu-abu ini sisanya setelah ini untuk hasilnya, kemudian yang high pass ini ambil yang di atas cut off yaitu 0,5 dengan SNR 8,89 di mana dia meningkat dari band pass filternya terus meningkat sekitar 1,20 desibel itu. Kemudian bagaimana dengan low pass, nanti kita analisis satu persatu bagaimana hasilnya dan mana yang dia sinyal gempa gitu. Selanjutnya kita lakukan low pass. Nah, kita tentukan dulu frekuensi untuk low passnya sekitar 85 ada ya 5. Nah, nah, untuk BTIP low dengan BTIP yang pas yang high tadi itu adalah menunjukkan dia bahwa itu yang ini low pass juga yang ini itu high pass. Oke, kemudian kita hitung residualnya dengan menggunakan sinyal asli dibagi dengan sinyal low passnya. Kemudian kita hitung SNR-nya. Dan kemudian kita tampilkan lagi grafiknya seperti apa. Kita tinggal kopas ini, kemudian kita ganti parameter-parameternya. Nah, ini dia untuk sinyal yang low pass. Dia menghasilkan lebih, oh masih beda dikit lah antara high pass dengan low pass. Dimana dia SNR yang high pass, dia meningkat lebih besar daripada yang low pass. Gitu. Dengan low pass itu 8,88 desibel. Oke. Kemudian kita bandingin bagaimana ketiganya begitu dengan memplot ulang atau melakukan plotting ulang dari ketiga gambar ini. Nah, gini. Ini untuk raw seismogramnya, kemudian ini untuk yang band pass 7,69 dB, 7,69 dB, kemudian yang high pass itu 8,89 dB dan juga yang low pass 8,88 dB. Oke, lanjut ke PPT kita analisis bareng-bareng teman-teman. Oke, tadi ini yang sebelumnya. Nah, penerapan data pada data asli di mana kita tadi menggunakan data min tektonik dengan
magnitudo 5,1 di Tenggara Timur pada 26 Mei 2006 pukul 15.39. Dan rekaman eh, data tadi itu diambil dari rekaman seismograf stasiun BMKG Kapal Sulawesi. Untuk raw data, isunya sudah di trending atau di offset hilang. Kemudian amplitude itu berkisar antara min 3.000 hingga plus 2.000 counts dengan noise latar dari puncak gelombang P dan S dan gelombang permukaan masih tercampur. Nah, ini masih kasarnya. Kemudian dilakukan tanpa filtering. Dia meloloskan frekuensi 0,1 sampai 5 Hz. Berhasil mengurangi noise rendah dan tinggi dalam riset tertentu. Kamu, dia memiliki SNR rendah karena tentang berat yang mungkin terlalu lebar. Nanti kita edit, teman-teman bisa edit nanti kita mendapatkan SNR yang bagus. Kemudian ada pas yang meluruskan frekuensi di atas 0,5. Nah, di sini di code yang saya gunakan itu dia menghasilkan SNR yang bagus dan maksimal yaitu 8,89. Dia pasaran yang paling stabil, kemudian dia bisa menghilangkan trip dan mikroseismo. Sangat cocok untuk analisis gelombang P dan S. Kemudian yang low pass, dia meluruskan frekuensi di bawah 5 Hz. Dia menghasilkan sinyal yang halus dan gelombang permukaan yang jelas. Nah, jadi ini untuk kesimpulan, analisisnya di training dan filtering efektif. Jadi untuk filtering itu terbukti meningkatkan kualitas sinyal dibandingkan seismograf mentah, terutama dalam menghubungi komponen noise. Kemudian yang kedua, APF atau Black Pass memberikan SNR tertinggi yaitu 8,89. Dia menunjukkan performa terbaik dalam menggunakan SNR yang mengindikasikan bahwa noise dominan berada pada frekuensi rendah seperti microseism dan drift instrumen. Kemudian band pass, dia paling mampu meredam noise pada frekuensi rendah dan tinggi sekaligus, namun efektivitasnya sangat tergantung pada penelitian tentang frekuensi yang optimal. Kemudian low pass, dia menghasilkan sinyal yang lebih halus dan stabil sehingga lebih sesuai untuk analisis gelombang permukaan dan struktur bawah permukaan. Nah, jadi teman-teman ada pelajaran yang dapat kita ambil yaitu pemilihan filternya itu bersifat kontekstual. Jadi tidak ada filter yang memang terbaik begitu. Tergantung kita nanti itu mencari filter untuk kebutuhan apa. Jadi menurut dari coding yang kita lakukan dan dari case yang dapat saya ambil ini itu high pass itu cocok untuk integrasi gelombang P dan S, kemudian low pass itu analisis gelombang permukaan dan BBM itu bisa keduanya tergantung nanti range yang kita dapat gitu. Oke, sekian terima kasih dari video yang saya buat. Mohon maaf kalau ada kesalahan ucapan atau pelafalan. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.